Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ayi Jamaluddin Aziz pada mata kuliah Praktikum Komputasi Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Pada kesempatan ini kita akan membahas aplikasi komputer akuntansi dengan menggunakan software MYOB. Langsung saja kita bahas kasus untuk menggunakan software MYOB. Di sini ada kasus nama perusahaannya. Kita buat saja Aja Konsultan. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan juga dagang. Kita akan menerapkan software akuntansi MYOB pada perusahaan ini. Nah, di sini sudah ada software MYOB Premier. Yang saya gunakan adalah versi 18 dan juga ada software ABSS Premier. Ini versi 22. Nah, kita akan boleh menggunakan MYOB, juga boleh menggunakan ABSS. Nah, tentunya ABSS ini adalah yang terbaru. Baik, kita lihat langkah pertama. Kita buat dulu file perusahaan dengan data sebagai berikut. Nah, kita buka software MYOB. Terus kita klik menu create. Untuk ABSS juga sama. Di sini klik menu create. Untuk langkah selanjutnya adalah kita tuliskan nama perusahaan. Nah, untuk addressnya kita tuliskan. Nah, untuk data-data ini GST number, nah ini boleh dikosongkan atau boleh isikan nomor induk mahasiswa kalian. Nah, sebagai latihan, karena nanti latihan ini saya harap dikumpulkan untuk penilaian. Nah, untuk alamat boleh kita masukkan alamat kampus kita, yaitu Jalan Tol Ciawi nomor 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk nomor telepon sementara kita kosongkan saja, dan email juga boleh dikosongkan. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kita lihat lagi tadi instruksinya. Tahunnya adalah tahun 2023. Ini adalah current financial year. Kemudian untuk last month kita klikkan Desember. Untuk conversion month kita tuliskan ke Januari. Kemudian untuk period akuntansinya kita pilih yang 13. Kenapa pilih yang 13? Nah, nanti kita ada 1 bulan periode untuk masa pelaporan atau penyesuaian. Kemudian kita klik next. Nah, ini kita lihat lagi apakah sudah benar. Ini sudah benar ya, Januari 2023 sampai dengan Desember tahun 2023. Kemudian kita klik next. Nah, untuk ini ada 3 pilihan.
Ini adalah untuk membuat daftar akun. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ini adalah dengan menggunakan akun yang sudah tersedia di software MYOB. Kemudian yang pilihan kedua apabila kita mau import daftar akun yang sudah kita punya. Nah, kalau yang ketiga ini kalau kita mau membuat sendiri daftar akun. Nah, karena di latihan ini daftar akunnya sudah ada ya. Ini sudah kita siapkan. Nah, kita boleh memilih yang ketiga. Nah, boleh juga kita pilih yang kedua. Nah, karena saya sudah punya data, sudah saya buat daftar akun ini di MYOB sebelumnya. Nah, makanya saya akan menggunakan pilihan yang kedua, yaitu mengimport data ya, dengan cara mengimport data daftar akun. Kemudian kita pilih next. Nah, ini untuk tempat penyimpanan. Ini boleh dipindah atau boleh ditetap di drive C. Nah, untuk memudahkan kita pindah saja ke drive D. Ini ada drive D. Nah, kita tulis nama filenya adalah sesuai dengan nama perusahaan, atau kalau kalian nanti sesuaikan dengan nama. Kemudian tulis versinya. Ini maksudnya menggunakan MYOB versi 18. Supaya nanti kalau kita latihan dengan menggunakan ABSS, nah nanti tidak tertukar karena extension filenya itu adalah sama ya. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik next. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal kita pilih mau masuk kemana, mau ke command center atau ke setup assistant. Ini kalau setup assistant, ini menunya adalah seperti ini. Nah, kalau command center, ini adalah command center. Kemudian kita lihat instruksinya lagi di latihan, apa yang harus kita buat. Yang langkah kedua adalah menyiapkan daftar mata uang atau currency list. Ini ada 3, ada mata uang lokal, kemudian ada mata uang dolar Singapura, dan ada mata uang US dollar. Nah, kita buat dulu daftar currency list atau daftar mata uang. Nah, sebelum kita membuat daftar mata uang, di sini kan menunya belum kelihatan ya. Nah, ini ada menu list. Nah, di sini currency-nya belum muncul. Bagaimana supaya muncul? Nah, kita harus lakukan dulu pengaturan, yaitu dengan masuk ke menu setup. Kemudian klik menu preference. Kemudian di sini ada sub menu system. Nah, di sub menu system ini ada beberapa option yang belum kita gunakan. Nah, salah satunya itu adalah option multi currency. Nah, ini adalah kalau kita mau menggunakan opsi multi currency. Nah, saya jelaskan dulu perbedaannya juga di sini. Apa bedanya MYOB accounting dengan MYOB Premier? Kalau yang accounting itu tidak ada
option multi currency. Nah, kalau yang Premier itu ada option multi currency. Kenapa kita gunakan Premier? Supaya kita bisa belajar, karena transaksi itu tidak menggunakan satu mata uang saja. Misalkan kalau perusahaan melakukan import, nah tentunya pembayarannya itu adalah dengan mata uang selain rupiah, misalkan dolar atau euro atau dolar Singapura. Nah, setelah dicentang opsinya, kemudian kita klik. Nah, setelah itu baru akan muncul menu currencies. Kita lihat di list. Nah, ini sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada. Di sini ada beberapa daftar mata uang. Nah, kita hapus aja mata uang yang tidak kita gunakan. Tapi harus kita ingat bahwa mata uang lokal ini yang harus kita rubah, karena kita berada di Indonesia, maka mata uang lokal ini kita rubah ke mata uang rupiah. Nah, ini adalah mata uang lokal. Kita ganti kodenya dengan Indonesian rupiah. Kemudian currency name-nya Indonesian rupiah. Exchange rate-nya atau kursnya itu 1 ya, karena ini lokal. Nah, untuk kodenya kita ganti ke rupiah. Oke. Nah, di sini ada menu option. Nah, ini abaikan dulu, nanti kita akan atur setelah kita membuat daftar akun. Nah, oke. Kemudian, nah ini mata uang lokalnya sudah ganti ke Indonesian rupiah atau rupiah. Nah, untuk yang lain kita hapus. Ini tidak kita perlu. Caranya adalah dengan mengklik tanda panah yang berwarna putih ini, kita klik. Kemudian kita menuju ke menu edit, kemudian kita pilih delete currency. Oke, kemudian yang lainnya kita hapus. US dollar sudah ada, kita tinggal rubah aja rate-nya menjadi sekitar 15.000 per 1 dolar. Kemudian simbolnya enggak. Nah, untuk mata uang Singapura dolar kita rubah saja yang ini, kita edit. Nah, ini kita rubah ke SGD. Kemudian ini ya, tulis Singapura dolar. Kemudian kursnya kita rubah ke 11.000 aja, 11.000, sekitar 11.000. Kemudian simbolnya, nah kita rubah ke Singapura dolar. Kemudian untuk option 2 ini kita biarkan dulu, nanti kita rubah setelah kita membuat daftar akun. Oke. Nah, ini udah selesai, sudah ada 3 mata uang, yaitu rupiah, mata uang lokal, kemudian Singapura dolar dan US dollar. Oke, ini selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah buatlah daftar akun sebagai berikut. Nah, ini ada daftarnya, sudah ada, tinggal kita masukkan ke MYOB. Nah, ini adalah daftar akun yang akan kita tambahkan.
dan kita hapus yang tidak perlu, kemudian kita buat yang baru. Nah, ini untuk aset. Nah, kodenya adalah 1000. Nah, sama ya, kita tinggal rubah saja. Caranya adalah dengan klik tanda panah putih ini, kemudian ada muncul, kita rubah di sini menjadi huruf kapital semua. Nah, kemudian ada current asset, kita tambahkan current asset, kodenya adalah 11000. Tipenya adalah aset, kemudian ininya adalah fiturnya adalah header. Bagaimana cara membuat akun baru? Kita tinggal klik saja tombol new, kemudian kita, nah ini ada pilihannya, ada detail, ada header. Kalau header itu cuma judul saja. Kemudian ini tipenya adalah aset. Nah, ini tadi kodenya adalah 1100. Kemudian namanya adalah current asset. Oke. Nah, ini current asset. Nah, untuk yang ini, untuk yang 110, kita boleh merubahnya atau boleh menghapusnya, karena ini adalah ada linksnya. Kalau akun yang tertaut dengan akun lain atau links akun itu tidak bisa dihapus. Nah, kita edit saja yang sini menjadi, misalkan namanya cache. Nah, kita namanya 110 cache. Oke. Nah, sudah dirubah. Kemudian yang ini kita rubah menjadi ini 11141, namanya undeposit fund IDR. Nah, 111. Nah, ini adalah cara membuat daftar akun. Nah, untuk bagaimana cara menghapus akun? Nah, kalau ini, karena ini tidak ada tandanya di kolom link akun, nah ini bisa dihapus nih. Caranya adalah klik tanda panah yang putih ini, kemudian kita ke menu edit. Nah, di sini delete akun. Nah, otomatis hilang. Kalau untuk mengedit tadi caranya adalah tinggal rubah ini, nah ini klik, kemudian kita namanya rubah, nomor akunnya kita bisa rubah juga.
Oke, ini adalah cara membuat daftar akun. Karena daftar akunnya ini banyak, nah makanya saya akan mengimport dari daftar akun yang sudah ada. Caranya adalah kita masuk ke menu setup assistant. Sini ada akun, kemudian kita next. Nah, kita import, kemudian kita cari di mana filenya. Ini continue aja. Nah, saya naruhnya di sini, kemudian sini. Nah, ini ada akun. Oke. Nah, kita mau masukkan semua sesuai dengan yang ada di list. Makanya kita pilih yang ini. Ada dua pilihan. Nah, kita pilih yang ini ya. Kita import. Oke. Nah, ini sudah masuk semua. Jadi kita tidak capek lagi membuat daftar akun. Kita tinggal next, dan close ya. Kita lihat di daftar akun. Nah, ini nah sudah masuk semua. Nah, kalau sudah masuk semua, tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di contoh kasus. Nah, ini seperti ini, current asset, cash, petty cash. Nah, ini kita sesuaikan. Ini current asset, cash, petty cash. Nah, ini ada cash on hand. Nah, ini ada bank. Untuk banknya, nah ini ada saldonya. Kita hapus dulu ya. Cara hapus saldonya adalah di tadi ya, salah di menu sistem asisten. Kita kosongkan dulu saldonya. Nah, ini kita kosongkan. Nah, ini sudah nol saldonya. Oke, kita tinggal rapihkan saja daftar akunnya. Ini bank, kita lihat bank ada berapa, cuma ada satu. Kita contohkan aja bank BSI. Berarti yang ini kita hapus banknya. Kemudian kita ini kita rubah saja menjadi bank, kodenya berapa, 11210 11210 BSI. Oke. Nah, ini ada beberapa akun yang belum kita hapus seperti ini ya. Ini belum kita hapus, coba kita ya hapus. Nah, dia bilang dihapus karena ini adalah
akun ini tertaut sama akun lain atau ada link akun. Nah, caranya gimana? Kita pindahkan dulu link akunnya, misalkan kita klik lagi, kemudian kita klik ke menu detail. Nah, ini ada keterangan link akun, kemudian klik tanda panah. Nah, ini pindahkan dulu nih, misalkan ke trade debtor itu kan, ini kita pindahkan ke piutang. Nah, ini pindahkan ke piutang. Oke. Nah, ini linknya udah pindah ke piutang. Nah, kalau sudah nggak ada ini bisa dihapus. Klik. Nah, sudah hapus kan. Nah, kita tinggal rapikan. Oke, itu yang kalau menggunakan MYOB. Bagaimana menggunakan ABS? Sama saja ya, kita coba menggunakan ABS. Nah, ini adalah ABSS. Kita cancel dulu. Nah, ini ada fitur open, kemudian create, ada explore, kemudian ada watch news, kemudian ada exit. Nah, ini adalah ABSS versi 22 yang premier ya. Kita create, kemudian kita klik next. Sama, kita perusahaannya aja. Alamatnya Bogor aja lah biar cepet. Nah, ini kosongkan aja boleh lah, address kita tulis Bogor aja. Nanti kita bisa edit ya setelah kita selesai. Nah, ini ada permintaan perbedaan sendiri di ABSS itu. Nomor perusahaan itu tidak boleh kosong, berarti kita isikan nih, kita isikan berapa aja boleh ya, misalkan nomor NPWP aja ya, 89035 000. Nah, itu adalah NPWP saya. Nah, ini ini ya sama tahun 2023, kemudian ini pindah ke Desember, ini ke Januari, kemudian ini ke 13 next, kemudian cek lagi udah benar, next, kemudian ini kita klik ini. Nah, ini untuk lokasi penyimpanannya kita rubah ke D. Nah, ini ada, samain aja namanya, cuma kita ganti di sini ya, menjadi ABSS P22. Next. Nah, kita boleh ke command center atau setup assistant. Nah, ini command center. Oke. Nah, ini kita rubah dulu karena kita belum masuk ke protokol jaringan. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang trial. Nah, untuk membuat tadi currency, di sini belum ada menu currency, kita tambahkan juga sama di pengaturannya, preference, kemudian kita klik yang ini. Oke, baru kita buat currency. Nah, ini sama caranya dengan yang tadi ya. Oke, kemudian kalau kita mau menambahkan akun, nah kita tinggal akun list. Nah, ini juga sama, bisa melakukan import. Nah, ini currency lokalnya belum dirubah ya, jadi masih karena ini downloadnya di Malaysia, masih menggunakan ringgit Malaysia. Kita rubah dulu ya yang lokalnya, currency-nya. Nah, ini cari yang lokal. Nah, ini lokal, kita rubah ke IDN.
Oke, lihat kondisinya. Nah, ini udah berubah jadi rupiah. Nah, untuk daftar akun, cara ngedit sama. Nah, tinggal klik. Cara menghapus juga sama, tapi syaratnya sama, yang tidak ada centang di kolom links. Nah, kita ini bisa dihapus nih. Klik, ini contoh aja ya. Oke, kemudian kalau kita mau mengimport, bisa kita ke menu setup, kemudian ke menu isi setup assistant, dan klik menu akun. Nah, di sini cari fitur import. Nah, import, kemudian continue. Nah, cari filenya tadi di mana, di D sini, kemudian nah, oke. Nah, ini tinggal di next aja. Nah, ini saldonya kita kosongkan dulu. Kenapa ini ada saldonya? Karena waktu saya ekspor itu dari daftar akun file MYOB yang sudah ada transaksinya. Ini kita bisa hapus. Kita hapus semua. Next, close, kita lihat. Nah, ini sudah masuk semua daftar akunnya. Kita tinggal sesuaikan dengan sesuai dengan yang ada di modul latihan. Kemudian untuk yang ini Petty sudah ada, Petty dolar sudah ada, aneh pusatan sudah ada. Nah, ini belum ada yang 44 ya, ini belum ada, ini sama ini belum ada. Tinggal kita buat aja. Satu 144. Ini ganti ke SGD. Oke, tinggal yang 45 nya. Oh, ini ganti dulu ke bank, tipe asetnya kita ganti ke bank. Kemudian yang ini kita copy, buat new, di kodenya 11145. kita ganti SGD. Oke, nah ini SGD sudah, kemudian ini euro kita nggak pakai ya, kita ganti ke sini euro. Nah, kita ganti 330 31 itu ke Singapura dolar. Kasus ini kita nggak gunakan euro ya, kita ganti ke
SGD SGD juga. Nah ini juga sama 11630. Nah ini kita rubah ke SGD. Nah ini rubah juga ke SGD. Nah ini 21230. Kita rubah ke SGD. Kemudian ini kita rubah juga untuk exchange-nya itu. Maksud dari akun exchange ini adalah nanti untuk perubahan dari nilai Singapura dolar menjadi rupiah. Makanya untuk akun mata asing ini di MYOB selalu ada akun pendampingnya, yaitu akun exchange. Kemudian ini juga untuk 21604 kita rubah ke SGD. Oke, masih ada? Tidak ada. Oh, udah nggak ada. Oke, ini sudah rapi. Nanti kalau masih ada yang kurang kita rubah lagi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah setelah daftar akun selesai, kita atur atau akun tertaut. Tapi sebelumnya ini masih ada akun yang seperti ini ya, akun US dollar. Nah ini currency-nya harus US dollar. Jadi setiap akun US dollar ini, kalau exchange-nya rupiah, karena ini adalah perubahannya atau konversinya dari dolar ke rupiah. Nah setiap yang akun mata uang asing seperti USD, kemudian Singapura dolar, nanti currency-nya harus kita rubah ya. Jadi tadi belum kita rubah, kita masuk lagi ke akun, kemudian akun list, kita lihat. Nah ini petty cash US dollar. Nah ini adalah masih rupiah. Nah, kita harus rubah dulu.
Bagaimana cara rubahnya? Kita klik menu ini, klik detail, kemudian ini currency kita rubah ke US dollar. Oke. Nah, karena ini masih link account, nah ini belum bisa dirubah. Jadi caranya ini harus pindahkan dulu nih. Nah, ini kita pindahkan dulu sementara ke sini. Oke. Ini nanti ini kita bisa edit lagi. Oke, nah linknya ini linknya masih ada. Kita harus pindahkan dulu linknya. Oke. USD masih tetap. Nah, ini sudah tidak ada tanda ciklusnya, kita ubah mata uang. Nah, ini maksudnya adalah untuk membuat akun yang sudah dikonversi ke rupiahnya. Karena kita sudah membuat, kita cancel. Nah, ini kita masukkan akun exchange ya. Nah, untuk PTCash USD exchange kan kita sudah buat ya di sini. Ini ada PTCash, ini ada PTCash USD exchange. Akunnya adalah 1121. Nah, ini mata uangnya tetap rupiah. Kita pilih yang ini, PTCash USD exchange. Oke, nah ini udah berubah mata uangnya menjadi US dollar, yang lain rupiah. Kemudian ini juga kita rubah karena ini US dollar. Nah, ini langsung bisa kita rubah karena di kolom linksnya tidak ada tanda centangnya. Kita rubah mata uangnya jadi US dollar. Nah, ini karena kita juga sudah membuat akun exchange-nya, kita cancel. Nah, ini undeposit fund USD exchange. Oke. Ini sudah berubah. Kemudian Singapura dolar kita rubah juga. Sebentar kita lihat. Nah, ini juga sama, tidak ada linksnya. Singapura dolar. Undeposit fund Singapura dolar exchange. Oke. Nah, ini sudah berubah Singapura dolar. Kemudian nah, ini piutang. Ini sudah Singapura dolar. Piutang kita rubah menjadi US dollar. Nah, ini exchange-nya. Kondisi payable trade US dollar exchange. Oke. Kita lihat di sini ya. Ini piutang US dollar. Nah, ini exchange. Ini selalu bergandengan ya.
Ini aturannya tidak boleh jauh ya, jadi 20 bawahnya harus 21, nggak boleh misah ke bawah, nanti kalau misah ke bawah bingung. Kemudian masih ada yang dolar. Nah ini Singapura dolar, kita rubah ke Singapura dolar. Kemudian nah ini masih US dollar. Kemudian Singapura dolar. Advantage supplier Singapore Exchange. Oke. Kemudian ini ada hutang dagang, ini juga dolar, kita rubah ke dolar. Akun payable trade. Nah ini akun payable trade US dollar exchange. Kemudian akun payable trade Singapura dolar, kita rubah ke Singapura. Nah ini ke Singapura dolar exchange. Kemudian advance receipt US dollar, ini US dollar. Advance receipt US dollar exchange. Singapura dolar. Ada chip Singapura dolar, kita rubah ke Singapura. Advance receipt Singapura dolar exchange. Ya, selesai semua yang mata uang dolar dan Singapura dolar. Ini kalau kita misalkan tadi klik yes, misalkan kita buat ya, contoh lah, kita buat akun yang baru, misalkan advance receipt euro contoh aja misalkan lah. Kita new 21606 1606 misalkan advance lain US dollar misalkan. Oke. Nah kemudian advance lainnya US dollar, ini contoh aja yang nanti kita hapus. Ini kan mata uangnya rupiah, kita harus rubah ke US dollar. Nah kita mata uangnya ganti ke US dollar. Oke. Nah kalau kita klik OK, dia akan membuatkan akun exchange ya. Oke, otomatis dia buatkan akun lainnya USD exchange ya. Nah itu bedanya antara
tadi memilih yes dan memilih OK dan cancel. Nah, itu kan. Jadi nanti tadi lihat lagi nih, seperti ini nih detailnya ini misalkan. Nah ini kan ini udah jadi ya, akan pindah lagi ke IDR. Oke, ini kita hapus yang ininya. Nah kalau bila ini kan rupiah, kita rubah lagi ke US dollar. US dollar. Oke, nah ini kalau kita pilih cancel, nah ininya kosong. Kita bisa pilih yang sudah kita buat seperti yang sudah ada di list. Nah ini sudah kita buat exchange-nya. Tapi kalau misalkan kita pilih balik lagi ke USD, oke, terubah lagi dulu ke dolar, ke Indonesia. Oke, nah ini masih rupiah, kita rubah ke dolar. Nah kalau kita pilih oke, dia akan buatkan connecting. Nah dia akan buatkan otomatis ya, seperti itu. Nah karena ini tidak dipakai, kita hapus saja. Delete. Oke, yang mata uang selain rupiah atau mata uang asing sudah kita rubah semua ya currency-nya. Langkah selanjutnya adalah mengatur akun tertaut atau akun terhubung atau link akun. Ada 3 ya yang standar. Kalau di menu pengaturannya ini ada ini cross dulu. Nah ini ada link akun, ada 3 ya, akun and bank, ini akun and bank, akun links, kemudian sales akun link, kemudian purchase akun links, ada 3. Nah ini ada 3 yang standarnya, tapi kita juga harus mengatur currency link account ya. Untuk akun and bank link account kita minta seperti ini. Nah ini kemudian kita sesuaikan seperti ini ya. Oke, kita setup dulu, setup link account. Nah ini kita lihat equity account for current earning 30900 sesuai belum. Equity account for current earning 30990 ini sudah sesuai. Kemudian equity account for return earning, equity account for return earning 30800 ini sudah sesuai. Kemudian equity account for historical balancing, equity account for historical balancing 30999 ini sudah sesuai. Kemudian bank account for undeposit fund, ini bank account for, nah ini pindahin. Oh, enggak, ini sudah sesuai 111411, ini 111411 ini udah oke ya, sudah sesuai. Kemudian yang ini yang sales link account, oke, setup sales link account. Nah ini untuk aset akunnya apa? Aset akunnya
asset account for tracking receivable adalah akun receivable trade IDR. Akun receivable trade IDR ininya, nah ini ganti ke BSI ini. Nah ini ganti ke bank. Yang akun for customer receipt. Nah ini pembayaran dengan asumsi ditransfer berarti ke bank. Account for customer receipt. Kita masukkan ke bank BSI. Oke. Nah tidak sesuai. Untuk yang ini ya nanti kita atur di kemudian hari. Oke, kemudian yang purchase. Nah purchase itu kita lihat sudah sesuai dulu. Purchase ini untuk liability accountnya ke akun payable trade IDR. Akun payable trade IDR disesuai bank account for payment, bank account for paying bill BSI. Nah ini udah sesuai. Oke. Ini udah oke, ini udah oke, tinggal yang ini ya. Nah ini cara ngatur ini tidak ada di menu itu, tapi kita lihat di menu currency. Nah ini untuk US dollar, ini untuk Singapore dollar. Nah kita lihat di menu currency, is currency. Nah ini tadi yang akan kita rubah apa dulu? US dollar dulu. US dollar. Nah ini kan tadi kita sudah setup ini ya, sudah kita atur. Nah tinggal kita klik ya, receivable account. Nah ini kan masih kosong. Nah receivable account, nah ini itu ada asset account for tracking receivable. Nah kita pindahkan ke akun receivable trade US dollar. Nah ini pindahkan ke akun receivable trade US dollar. Nah ini. Oke, kemudian untuk bank account for customer receipt, account for customer receipt, nah ini pindahkan ke undeposit fund US dollar. Undeposit fund US dollar. Oke, kemudian yang payable account ini, nah ini masih kosong, kita tidak isi dengan akun payable trade US dollar. Payable trade US dollar. Kemudian untuk bank account for paying account, nah ini masukkan ke undeposit fund. Ini keliru saya ini ke bank aja karena pembayaran transfer itu dari bank. Ini kita masukkan ke, oh ya benar, ini benar ya. Kenapa? Karena kita belum punya rekening US dollar. Saya anggap masukkan dulu ke deposit fund, undeposit fund US dollar. Oke, ya ini sudah di US dollar. Oke. Nah sekarang yang Singapura dollar, ini tadi udah ini. Nah ini masih kosong. Ini pindahkan ke akun receivable trade Singapura dollar. Akun receivable trade Singapura dollar, kemudian ininya masuk ke undeposit fund Singapura dollar. Kemudian untuk payable-nya ini masukkan ke akun payable trade Singapura dollar.
Kan konverter $50, lainnya masukkan ke akun deposit. Akun depositkan $50. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, close. Ini sudah. Oke, untuk pengaturan software MYOB Premiere sementara sampai di sini sudah cukup ya. Kita sudah bisa mencoba menginput transaksi. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana merancang formulir yaitu. Ya, jadi kita formulir itu harus kita rancang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, ini caranya adalah di sini. Nah, ini adalah misalkan kita akan merubah formulir invoice tagihan. Nah, kalau kita gunakan fitur yang sudah ada di MYOB, nah ini tentunya banyak di sini filenya tuh. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Ini ada GST, ini tidak sesuai dengan kondisi perusahaan di Indonesia. Nah, harusnya kita harus sesuaikan. Nah, makanya nanti kita insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar bagaimana merancang formulir. Baik, untuk pembelajaran MYOB dan ABSS untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.